Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Novita Sari, NPM 24210044 dari kelompok 5 audit. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengendalian internal, di mana pengendalian internal adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern mulai tahun 2001. Istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Nah, di mana ada pula definisi pengendalian intern menurut SA 315 dalam kurung IAPI 315.2, di mana sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personal lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan aktivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, ada pula menurut pendapat lain bahwa pengendalian internal merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu organisasi, suatu perusahaan. Nah, karena pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti itu. Dan juga pengendalian intern tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi juga membantu memastikan bahwa aset perusahaan itu terkendali dan terlindungi. Informasi keuangan yang dihasilkan tetap akurat dan terpercaya, serta seluruh aktivitas perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Septiani, NPM saya 24110045. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengendalian internal, maka materi selanjutnya ini yaitu tentang komponen pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal itu memiliki 5 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Jadi, lingkungan pengendalian itu merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian internal. Jadi, komponen ini tuh berkaitan dengan budaya organisasi, nilai etika, disiplin, dan sikap pimpinan maupun karyawan. Jika lingkungan pengendaliannya baik, maka pelaksanaan pengendalian internalnya juga akan lebih efektif dan lebih baik, seperti itu. Yang kedua yaitu penaksiran resiko. Nah, kalau penaksiran resiko ini adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Nah, setelah risiko itu diketahui, perusahaan tuh dapat menentukan langkah-langkah apa sih yang tepat buat mengurangi atau mengelolanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah aktivitas pengendalian. Nah, kalau aktivitas pengendalian itu adalah kebijakan dan suatu prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan dari para manajemen itu benar-benar dilaksanakan. Contohnya seperti pemberian otorisasi, pembagian tugas, lalu pemeriksaan dokumen dan pengamanan aset perusahaan. Yang keempat yaitu adalah informasi dan komunikasi. Nah, komponen ini itu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan tuh dapat dikumpulkan, disimpan, dicatat, dan disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan secara tepat waktu. Dengan komunikasi yang baik, setiap karyawan tuh bisa memahami tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kelima yaitu adalah pemantauan. Nah, kalau pemantauan ini merupakan proses untuk menilai apakah sistem pengendalian internal ini masih berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya atau memang perlu ada perbaikan. Jadi pemantauan ini dilaksanakan secara berkala agar kelemahan yang ditemukan tuh dapat segera ditangani atau diperbaiki. Jadi kesimpulannya dari kelima komponen tersebut tuh mereka berlima ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika semuanya diterapkan dengan baik, maka perusahaan tuh dapat mencapai tujuan organisasinya secara lebih efektif, terus menjaga aset perusahaannya, menghasilkan laporan yang andal, serta meminimalkan resiko-resiko terjadinya kesalahan maupun kecurangan, seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hidayah dengan NPM 242100046. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pengendalian inter dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan. Nah, jika pengendalian inter suatu satuan usaha dinilai lemah, maka potensi terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, maupun kecurangan di dalam perusahaan akan menjadi sangat besar. Kondisi ini menciptakan resiko yang tinggi bagi akuntan publik untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan akibat kurangnya kehati-hatian atau minimnya bukti pendukung yang dikumpulkan. Guna mengantisipasi hal tersebut, auditor yang menyimpulkan bahwa pengendalian inter tidak efektif wajib memperluas ruang lingkup pemeriksaannya saat melakukan pengujian substantif atau substantif tes, seperti dengan meningkatkan jumlah pengiriman konfirmasi piutang dan memperbanyak sampel tes perhitungan visi persediaan saat observasi stok opname. Sebaliknya, jika sistem pengendalian inter terbukti berjalan dengan efektif, auditor dapat mempersempit ruang lingkup pemeriksaan pada saat melakukan pengujian substantif karena data perusahaan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Pipit Pagalsari dengan NPM 242100047. Gimana sih cara auditor memahami dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan? Kenapa auditor harus tahu? Waktu mau mengaudit, auditor wajib hukumnya buat memetakan dan mencatat gimana sistem pengendalian internal di perusahaan tersebut. Catatannya bakal beda-beda. Kalau perusahaannya gede dan ribet, catatannya lebih panjang. Ada 3 metode yang biasa dipakai auditor buat nyari tahu sistem di sana. Yang pertama, ada tanya jawab pakai kuesioner. Auditor bawa daftar pertanyaan tentang berbagai divisi keuangan, stok barang, dan lain-lain. Ingat, auditor harus nanya langsung dan ngisi sendiri jawabannya, bukan dilempar ke karyawan buat diisi sendiri. Yang kedua, pakai gambar alur. Ini metode yang paling disukai oleh auditor. Lewat gambar alur dokumen, auditor bisa langsung ngeh dan ngelihat secara cepat di mana letak kelemahan atau kelebihan sistem perusahaan. Nah, yang ketiga, pakai cara narasi. Auditor nulis penjelasan berupa cerita pendek tentang cara kerja di sana. Cara ini biasanya dipakai kalau klien cuma toko atau perusahaan kecil yang sistemnya masih sangat sederhana. Selanjutnya adalah tes lapangan. Setelah tahu teori lewat gambar, alur, atau kuesioner tadi, auditor bakal melakukan tes lapangan. Caranya, auditor bakal ngambil 2 atau 3 sampel dokumen transaksi nyata, misalnya nota pembelian barang, lalu diikuti proses dari meja pertama sampai meja terakhir. Jadi tujuannya buat mastiin apakah praktik aslinya di lapangan beneran jalan sesuai aturan atau cuma sekedar teori di atas kertas doang. Jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah rekan saya. Entitas pada saat melakukan audit, auditor akan menilai apakah pengendalian intern perusahaan sudah berjalan dengan baik. Namun, sebaik apapun sistem pengendalian intern yang dimiliki perusahaan, tetap ada keterbatasannya. Artinya, sistem tersebut tidak bisa menjamin bahwa semua kesalahan atau kecurangan pasti dapat dicegah. Nah, pengendalian intern ini hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan jaminan yang mutlak. Nah, apa sih pengendalian intern itu? Nah, pengendalian intern itu adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat perusahaan untuk melindungi aset perusahaan. Terus juga memastikan laporan keuangan yang akurat. Terus mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan juga memastikan kegiatan perusahaan memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Nah, contohnya yaitu setiap pengeluaran uang harus mendapat persetujuan atasan. Yang kedua, kas dan persediaan diperiksa secara berskala atau berkala. Nah, yang ketiga itu tugas pegawai dipisahkan agar tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses. Nah, di sini ada macam-macam keterbatasan pengendalian intern. Yang pertama itu kesalahan keterbatasan pengendalian intern. Yang pertama itu ada kesalahan dari manusia, yaitu walaupun prosedur ini sudah dibuat dengan baik, manusia tetap akan bisa melakukan kesalahan karena lupa, kurang teliti, atau salah memahami instruksi. Intinya, kesalahan yang tidak disengaja tetapi bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi salah. Terus yang kedua itu ada kolusi. Kolusi adalah kerjasama antar dua orang atau lebih untuk melakukan kecurangan. Nah, biasanya pengendalian intern ini dibuat agar satu orang pegawai orang lain tetapi mereka itu tidak bekerja sama, pengendalian tersebut bisa ditembus. Nah, intinya itu kolusi sulit dideteksi karena pelakunya saling menutupi. Yang ketiga itu pengabaian oleh manajemen. Manajemen ini memiliki wewenang yang tinggi sehingga bisa mengabaikan prosedur yang seharusnya dipatuhi. Nah, padahal prosedur yang diharuskan itu tuh adanya bukti pembayaran yang lengkap. Nah, intinya kalau pimpinan sendiri melanggar aturan, pengendalian intern menjadi tidak efektif. Terus yang keempat itu ada pertimbangan biaya dan manfaat. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah biaya membuat pengendalian lebih besar daripada manfaatnya. Nah, intinya tidak semua resiko itu tuh dapat dicegah karena perusahaan harus mempertimbangkan biaya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan kondisi. Pengendalian intern yang dulu efektif bisa menjadi tidak efektif karena perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Nah, akibat munculnya celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kesalahan dan kecurangan. Yang keenam itu penyalahgunaan wewenang. Pegawai yang memiliki akses tertentu itu dapat mengambil uang perusahaan tanpa diketahui. Nah, atau dapat menyalahgunakan hak akses tersebut. Nah, intinya semakin besar akses seseorang, semakin besar pula resiko dapat mengambil uang perusahaan tanpa diketahui. Atau pula besar juga resiko untuk penyalahgunaan. Yang ketujuh itu ada ketidakpatuhan terhadap prosedur. Kadang perusahaan itu sudah memiliki aturan yang baik tetapi pegawainya yang tidak menjalankan atau tidak taat pada aturan yang berlaku. Akibatnya transaksi tidak diawasi dengan baik. Nah, Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang sifat dan contoh surat berharga. Surat berharga merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan dana yang tersedia agar mendapatkan keuntungan. Surat berharga dapat dikategorikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, tergantung dari tujuan pembelian dan jangka waktu kepemilikannya. Contoh surat berharga yaitu saham, obligasi, deposito, dan surat berharga komersial. Investasi lancar adalah investasi yang dapat dengan mudah dicairkan dan biasanya dimiliki dalam waktu kurang dari 1 tahun. Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, sedangkan investasi jangka panjang biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan berkelanjutan seperti mendapatkan dividen, bunga, atau untuk menguasai suatu perusahaan melalui kepemilikan saham.
Dalam akuntansi, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar atau fair value. Nilai wajar adalah nilai yang dianggap sesuai untuk mengukur harga suatu investasi dalam transaksi yang normal. Jika investasi memiliki pasar aktif, maka nilai pasar dapat digunakan sebagai dasar penentuan nilai wajar. Menurut Sak Etap, surat berharga atau efek terbagi menjadi dua jenis, yaitu efek utang dan efek ekuitas. Efek utang menunjukkan adanya hubungan antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang menerbitkan efek, contohnya obligasi. Sedangkan efek ekuitas menunjukkan adanya hak kepemilikan suatu perusahaan, contohnya saham. Efek atau investasi juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, yaitu investasi yang memang direncanakan untuk disimpan sampai waktu jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan atau trading, yaitu investasi yang dibeli untuk dijual kembali dalam waktu dekat dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale, yaitu investasi yang tidak termasuk dalam dua kelompok sebelumnya dan dapat dijual sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan nilai investasi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian nih. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai investasi, pencatatannya bergantung pada jenis kelompok investasi tersebut. Penurunan nilai investasi yang dianggap permanen akan diakui sebagai kerugian dalam laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, investasi harus dikelompokkan sesuai sifatnya, apakah termasuk aset lancar atau aset tidak lancar. Perusahaan juga harus mengungkapkan informasi penting seperti nilai wajar investasi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, biaya perolehan, serta tanggal jatuh tempo investasi. Selain itu, terdapat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan lain tetapi tidak mengendalikannya, sedangkan entitas anak adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk, biasanya karena memiliki lebih dari 50% hak suara atau memiliki kemampuan untuk mengatur kebijakan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reva Wahniarti dengan NPM 24210050. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode akuntansi pemeriksaan surat berharga dan investasi. Yang pertama ada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi diukur menggunakan metode biaya. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan dikurangi jika terjadi penurunan nilai. Dividen atau distribusi lain yang diterima diakui sebagai pendapatan, baik berasal dari laba sebelum maupun sesudah investasi dilakukan. Yang kedua ada entitas anak. Investasi pada entitas anak diukur menggunakan metode ekuitas. Awalnya investasi dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selanjutnya, nilai investasi disesuaikan dengan bagian investor. Entitas anak tidak dikonsolidasikan. Yang ketiga ada pengungkapan. Investor harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang kedua, ada jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang ketiga, nilai wajar investasi yang memiliki kuotasi harga di pasar. Khusus untuk entitas asosiasi, jumlah dividen atau distribusi lain yang diakui sebagai pendapatan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Restu Robiansyah dengan NPM 24210051. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan pemeriksaan audit objektif surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik antara atas temporary dan long term investment, sehingga pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan investasi telah dilakukan dengan baik serta dapat menimbulkan risiko kesalahan maupun kecurangan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca benar-benar ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan atau klien pada tanggal laporan posisi keuangan, serta memastikan kepemilikan tersebut didukung oleh bukti yang sah. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan diterima oleh perusahaan seperti bunga, dividen, atau keuntungan investasi, sehingga tidak ada pendapatan yang terlewat atau belum dicatat.
Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation surat berharga telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS, sehingga nilai investasi yang disajikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian dan pengungkapan investasi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti SAK atau SAK, ETAP atau IFRS, sehingga informasi yang disajikan lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ria Sabila dengan NPM 2410052. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long-term investment. Contoh, internal control coins untuk surat berharga yang bisa dilihat di exhibit. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga pemilikannya, seperti apakah atas nama perusahaannya. Biasanya pemeriksaan fisik dilakukan secara bersamaan dengan cash of name, seandainya surat-surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga, harus dikirimkan di konfirmasi. Yang keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa mathematical equity dari rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan, periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan segi perbacakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Yang kesembilan, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk temporary investment, valuation-nya adalah mana yang lebih baik, mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Untuk long-term investment, valuation-nya adalah berdasarkan harga beli, kecuali jika tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. Selanjutnya yang ke-10, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan memengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang akan memengaruhi klasifikasi dari disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Misalnya penjualan long-term investment dalam subsequent period. Yang ke-12, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long-term investment yang diperiksa. Sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Baik, kesimpulannya adalah pengendalian internal merupakan bagian penting dalam setiap organisasi karena berfungsi untuk melindungi aset perusahaan, menjaga keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang baik terdiri atas 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Auditor perlu memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk menentukan tingkat risiko dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan. Meskipun demikian, pengendalian internal memiliki keterbatasan seperti kesalahan manusia, kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan perubahan kondisi yang dapat mengurangi
efektivitasnya. Oleh karena itu, pengendalian internal harus terus dipantau dan diperbaiki agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara operasional. Pemeriksaan surat berharga. Pemeriksaan surat berharga merupakan salah satu bagian penting dalam audit laporan keuangan karena berkaitan dengan investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor bertujuan memastikan bahwa surat berharga benar-benar ada menjadi hak milik perusahaan, telah dicatat sesuai standar akuntansi, dinilai dengan metode yang tepat, dan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai prosedur seperti memeriksa dokumen transaksi, mengonfirmasi kepemilikan, menghitung kembali nilai investasi, memeriksa pendapatan yang diperoleh, serta menilai penyajian dan pengungkapannya. Pemeriksaan yang dilakukan secara teliti akan memberikan keyakinan bahwa informasi mengenai investasi perusahaan dapat dipercaya dan bebas dari salah saji material, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.